Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal iyadhu billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kaum muslimat, para akhwat, para ummahat, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kembali syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan petang hari ini, walaupun dengan keadaan hari yang cukup gelap, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan hingga nanti seluruh jamaah sampai di rumah masing-masing dengan selamat dan dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami apa yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, kepada seluruh umat yang berpegang kepada tuntunan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, bahasan kita pada kesempatan atau pelajaran kita di petang hari ini adalah pada jenis salat yang keempat dari salat-salat sunnah yang bukan rawatib, yaitu salat al-istikharah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata beliau di sini, jika engkau hendak melakukan suatu urusan yang dibolehkan, sedangkan engkau belum bisa menentukan mana yang lebih baik, maka disunahkan bagimu mengerjakan salat sunnah 2 rakaat yang bukan salat wajib, meskipun itu adalah salat sunnah rawatib atau salat sunnah yang lainnya. Kata beliau di sini, jika kita memiliki suatu kehendak atau urusan yang dibolehkan dalam syariat, kemudian kita belum bisa menentukan pilihan kita mana yang lebih baik, maka kita dianjurkan untuk mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Itu salat sunnah yang bukan salat wajib, dan itu boleh salat sunnah yang lainnya. Artinya salat sunnah itu dikerjakan, atau salat istikharah ini digabung dengan salat sunnah rawatib lainnya. Bisa 2 rakaat sebelum zuhurnya, atau mungkin salat sunnah fajarnya, atau mungkin salat-salat yang lainnya. Dan dalam hal ini ya boleh digabungkan niat kita, atau dengan niatan kita mengerjakan salat sunnah rawatib, setelah itu kita bacakan di dalamnya salat sunnah doa al-istikharah. Baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, terlebih dahulu saya akan jelaskan kepada para akhwat dan ummahat sekalian tentang apa sih sebenarnya pengertian istikharah.
Apa pengertian istikharah? Karena dalam buku ini tidak dijelaskan oleh beliau tentang hikmahnya, juga tentang sebab-sebabnya nantinya. Kemudian kapan membaca doa dalam istikharah, nanti kita akan jelaskan sebagai tambahan dari buku ini yang kita ambil dari apa yang ditulis oleh guru kita Dr. Firan dan Dirja hafizahullah taala dalam buku beliau Bekal Salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tentang penjelasannya. Istikharah itu apa sih? Ada yang tahu? Istikharah secara bahasa istikharah itu talabul khair, talabul khairi. Secara bahasa istikharah itu artinya adalah talabu al khair, meminta petunjuk kepada kebaikan. Meminta petunjuk kepada kebaikan itu arti secara bahasa salat istikharah. Istikharah secara bahasa artinya adalah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kebaikan. Secara istilah, istikharah diartikan sebagai salat 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang muslim ketika memiliki 2 perkara. Salat yang kedua rakaat yang dikerjakan oleh seorang muslim ketika memilih antara 2 perkara. Ketika memilih antara 2 perkara. Berdoa dengan doa tertentu, berdoa dengan doa tertentu agar diberikan taufik, pada sesuatu yang lebih baik, pada sesuatu yang lebih atau paling baik. Saya ulang, istikharah secara bahasa artinya meminta petunjuk kepada suatu kebaikan. Adapun secara istilah adalah salat 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang muslim ketika memilih antara 2 perkara. Berdoa dengan doa tertentu agar diberikan taufik kepada sesuatu yang lebih atau paling baik. Hukumnya, hukum salat sunnah istikharah. Hukum salat istikharah adalah sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Salat istikharah hukumnya adalah sunnah sesuai kesepakatan para ulama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya salat al-istikharah di semua perkara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya al-istikharah dalam semua perkaranya. Ini hadis yang menjadikan dalil dan kemudian diambil oleh para ulama kesepakatan padanya tentang hukum sunnah salat al-istikharah. Baik, penjelasannya sudah, hukumnya juga sudah, hikmahnya. Apa hikmah salat istikharah? Hikmahnya adalah untuk menyerahkan segala perkara itu kepada Allah, menyerahkan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah pertama, menyerahkan semua perkara kepada Allah. Hikmah yang kedua, menyatakan rasa butuh kepada
Allah. Karena apa? Ya kita nggak tahu kan mana di antara dua pilihan kita ini yang lebih baik, entah pilihan ke satu ataukah pilihan kedua. Dengan melakukan istikharah, maka di situ kita menyatakan rasa butuh kita kepada Allah, bahwasanya ya Allah, tolong tunjukkan di antara dua pilihan ini mana yang lebih baik. Baik. Kemudian hikmahnya juga meyakini keagungan Allah. Dan meyakini bahwa tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada pilihan Allah. Tidak ada kebaikan yang lebih baik kecuali atau dari pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pilihan yang lebih baik atau kebaikan yang lebih baik daripada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Artinya ketika seseorang itu melakukan salat istikharah, maka dia penuh dengan penyerahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya saya serahkan kepadamu ya Allah. Urusan saya yang pada saat ini ada dua pilihan, maka saya serahkan kepadamu mana yang terbaik. Kemudian juga menyatakan kita butuh kepada pilihan Allah. Kemudian meyakini akan keagungan dan kemampuan Allah untuk memberikan kepada kita pilihan terbaik. Dan nantinya apa yang sudah dipilihkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Itu maksud dan hikmah dari salat istikharah. Sebabnya, apa sih sebenarnya sebab salat istikharah itu boleh dikerjakan? Apakah betul menikah dengan tidak menikah itu perlu diistikharahkan atau tidak? Banyak ya kan orang yang ketika dia pengen menikah tapi ragu, akhirnya dia istikharah. Apakah benar nih menikah ini perlu diistikharahkan atau tidak? Atau apa saja yang perlu diistikharahkan? Nah, baik. Sebabnya adalah semua perkara yang tidak diketahui sisi kebaikan di dalamnya. Semua perkara yang tidak diketahui sisi kebaikan di dalamnya. Semua perkara yang tidak diketahui sisi kebaikan di dalamnya, atau terdapat keraguan padanya, atau terdapat keraguan padanya. Baik dalam perkara yang sedang diinginkan, baik dalam perkara yang sedang diinginkan, ataupun wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Ataupun wasilah garis miring perantara untuk menuju kepada perkara tersebut. Untuk menuju kepada perkara tersebut. Artinya jemaah sekalian, coba catatan ibu-ibu atau para akhwat digaris bawahi pada kata-kata tidak diketahui sisi kebaikan. Tidak diketahui sisi kebaikan, itu perlu digaris bawahi. Karena itu poin yang penting jemaah. Semua perkara yang tidak diketahui sisi kebaikannya, itu yang menjadi sebab istikharah. Artinya dalam hal-hal yang sudah diketahui kebaikannya, tak perlu ada istikharah lagi. Contohnya nih, mau puasa sunnah, puasa enggak ya? Istikharah lah dulu. Puasa ini kebaikan atau enggak? Puasa kebaikan atau bukan? Kebaikan. Perlu istikharah di situ? Enggak perlu, karena sudah jelas kebaikan padanya. Salat atau tidak ya? Istikharah dulu. Ini salah. Karena yang namanya salat itu terdapat kebaikan padanya. Perlu berbuat baik, berbakti kepada orang tua atau tidak ya? Karena orang tua saya zalim kepada saya, orang tua kita mungkin menyakiti kita, melakukan kekerasan kepada kita, bimbang dia.
Berbakti enggak ya? Berbakti enggak ya? Istikharah dulu. Boleh atau enggak nih? Enggak boleh. Karena bakti kepada orang tua, seperti apapun orang tua, tetap wajib. Dan nilai bakti kepada orang tua adalah abarul bir, kebaikan yang paling baik nilainya. Termasuk dalam hal menikah. Menikah ada kebaikan atau enggak? Menikah ada kebaikan atau enggak? Yakin menikah itu kebaikan? Butuh istikharah di situ? Butuh istikharah di situ? Ayo. Menikah kebaikan atau bukan? Yakin kebaikan. Berarti butuh istikharah di situ? Ya enggak. Sebenarnya enggak perlu. Ya. Yang perlu diistikharahkan adalah apa? Pilihannya. Ketika ada dua nih yang datang kepada kita nggak tahu nih, ini laki yang ke satu atau laki-laki yang kedua, atau akhwat yang ke satu atau akhwat yang kedua, ini calon yang ke satu atau calon yang kedua. Kita bingung karena nggak tahu nih mana sisi kebaikan orang ini nih. Karena semuanya ya baru kita dengar. Yang satu mengatakan si A ini bagus karena begini-begini. Orang yang mengajukan kita kepada calon yang kedua juga mengatakan orang ini bagus dan sebagainya. Kita nggak tahu nih. Pada dua orang yang melamar kita atau yang akan kita lamar ini, nggak tahu nih yang baik itu yang mana. Nah, istikharahnya jadi bukan pada menikah atau enggak ya, bukan di situ. Tapi istikharahnya pada ini kepada pilihan yang mana atau lamaran yang mana, lamaran yang ke satu atau lamaran yang kedua. Di situ baru kita istikharah. Karena apa? Menikah nggak perlu istikharah. Karena kita yakin menikah itu kebaikan. Tayyib di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tayyib. Makanya kata beliau di sini, adapun perkara-perkara yang sudah jelas bahwa hal tersebut ketaatan atau ibadah, atau jelas perkara yang mubah atau boleh dilakukan dan tidak ada keraguan di dalamnya, maka tidak perlu melaksanakan salat istikharah. Yang mubah aja kalau jelas itu baik, tak perlu kita istikharah. Apalagi yang itu adalah ibadah, nggak perlu kita istikharah. Nah, kata beliau di sini, salat istikharah juga dilakukan untuk perkara yang ada keraguan di dalamnya, seperti ingin melamar seorang wanita, kemudian wanita itu atau dia masih ragu wanita itu cocok atau tidak, atau ketika akan melakukan safar ke suatu tempat lalu ia ragu apakah safar itu baik atau tidak, atau ragu ketika akan melakukan haji apakah jalur yang dia tempuh itu baik atau enggak. Karena apa jemaah sekalian, sebagian jalur-jalur haji itu terkadang menyebabkan orang takut melaluinya. Maka boleh bagi seseorang ya untuk melakukan istikharah dalam hal-hal yang disebutkan tadi. Baik. Waktu pelaksanaan salat istikharah. Kapan sih istikharah itu dilakukan? Kata beliau, salat istikharah itu apa? Tidak ada waktu khusus. Tidak ada waktu khusus. Artinya apa? Ya ketika ada perkara yang diragukan atau susah dalam menentukan pilihan, maka waktu itu. Artinya apa? Tidak ada waktu khusus dan dikerjakan ketika ada perkara yang diragukan atau bimbang dalam menentukan pilihan. Itulah waktunya, kapanpun itu. Ketika terjadi kebimbangan dalam menentukan pilihan, atau ketika terjadi keraguan dalam suatu pilihan, di saat itulah baru kita melaksanakan salat istikharah. Jadi tak ada ketentuan dalam melakukan salat istikharah kecuali satu, yaitu ketika terjadi keraguan atau ketika terjadi kebimbangan dalam menentukan suatu pilihan. Karena Nabi mengatakan apa? Idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian itu ingin melakukan suatu urusan, ya, falyarka' rak'atain, maka hendaknya dia melakukan salat 2 rakaat. Artinya istikharah karena ada kebimbangan, karena ada keraguan, susah dalam menentukan pilihan yang terbaik. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan
tidaklah menyesal orang yang istikharah atau meminta kebaikan kepada Allah dan bermusyawarah kepada orang-orang, kemudian ia teguh dalam perkaranya. Sungguh Allah telah berfirman, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam suatu perkara, dan ketika engkau telah bertekad maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, salat istikharah itu hendaknya dilakukan setelah terjadi musyawarah. Artinya jemaah begini nih, Anda udah nih minta nanya sama orang tua kita, nanya sama tetua kita, nama sama mungkin keluarga yang kita besarkan mereka dalam keluarga kita. Kita sudah tanyakan, minta pertimbangan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada orang tua. Setelah mereka ngasih pandangan kepada kita, kita masih bingung nih, baru kita istikharah. Jadi jangan serta-merta kita langsung istikharah. Ada pilihan istikharah, kita baru bermusyawarah, ini kurang baik. Karena jemaah, yang namanya istikharah itu dilakukan ketika kita itu benar-benar belum bisa menentukan pilihan. Tapi setelah terjadinya musyawarah, terjadinya suatu persetujuan ataupun nanti terjadi suatu kesepakatan setelah adanya musyawarah, ya udahlah, kita tinggal bertekad kepada Allah, bertawakal kepada Allah, serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah terjadi suatu kesepakatan. Tapi kalau setelah musyawarah nih, kita juga masih ragu juga. Sudah musyawarah, kita juga tetap ada kebimbangan lagi, ya berarti kita masih perlu istikharah. Makanya kata Qatadah rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ma tashawara qaumun yabtaghuna wajha Allah illa hudu ila arsyadi amrihim." Kata beliau, tidaklah suatu kaum mereka itu bermusyawarah dengan mengharapkan wajah Allah kecuali mereka akan diberikan petunjuk kepada perkara yang paling baik dari urusan mereka tersebut. Artinya jemaah sekalian, sebelum kita berangkat kepada salat istikharah, maka bermusyawarahlah dulu dengan keluarga kita, atau mungkin dengan orang yang memang bisa memberikan kepada kita solusi. Maka itu yang terbaik. Baru setelah adanya musyawarah, juga belum terjadi suatu ketetapan hati kepada suatu pilihan, lakukan istikharah pada keadaan tersebut. Kemudian poin yang selanjutnya terkait yang dibaca dalam salat istikharah, maka kita katakan tidak ada akhar yang menentukan surat apa yang dibaca, apapun suratnya. Mau itu Al-Kafirun, Al-Ikhlas, silahkan, ya, atau mau surat-surat yang lain juga dipersilahkan. Artinya apa? Tidak ada pengkhususan surat dalam salat istikharah. Nah, kita lanjut kepada kitab. Setelah itu panjatkanlah doa berikut, kata beliau. Setelah itu panjatkanlah doa berikut. Doanya apa di sini? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra wa sammi hajatak khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri أو في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. Doanya panjang memang. Tayyib, nanti saya akan jelaskan kapan itu dibaca. Artinya, ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan aku memohon ketetapan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon di antara keutamaanmu yang besar. Sesungguhnya engkau berkuasa sedang aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan engkau
Maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini, artinya jemaah, urusan ini disyariatkan kita menyebutkan apa urusannya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra. Ya Allah, kalau seandainya Engkau mengetahui bahwasanya urusan ini, sebutkan urusannya. Misalkan apa? Safar, ya, atau misalkan kita menikah dengan si A atau si B, sebutkan, ya, urusan tersebut. Khairun li, baik bagiku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, dan juga pada kehidupanku, wa aqibatu amri, dan juga akhir atau hasil akhir daripada urusanku. Faqdurhu li, maka takdirkan dia untukku. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, dan jika seandainya engkau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sesuatu keburukan bagiku, baik di agamaku ataupun kehidupanku ataupun juga di ujung akhir daripada urusanku, maka palingkan dia dariku dan palingkan aku dari sesuatu tersebut, dan takdirkan untukku yang lebih baik, serta kemudian setelah itu ridhai aku di dalam hal tersebut, atau jadikanlah aku ridha terhadap sesuatu tersebut. Radhini bi, jadikan aku ridha kepada ketentuanmu tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ada satu poin penting di sini. Jika kita sampai kepada doa Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, kita sebutkan misalkan safari ila baladin kada wa kada, safarnya aku ke negeri begini dan begini, atau syira'in sayyaratin kada wa kada, atau aku membeli mobil ini dan ini. Nah, Anda pengen beli mobil pun juga bisa istikharah kepada Allah, karena banyak pilihan kan. Kita perlu istikharah mana pilihan mobil yang terbaik, karena kita tak tahu mana yang lebih baik di antara mobil-mobil tersebut. Awiz zawaji min binti fulanin aw ibni fulanin aw ghairiha min al-umur, atau mungkin aku menikah dengan anaknya si fulan atau anaknya si fulan, misalkan, sebutkan itu jemaah. Tapi mungkin terjadi permasalahan ya. Ada suatu masalah di sini, Ustaz, doanya panjang banget. Ya kan? Boleh enggak ketika istikharah kita doanya pakai bahasa Indonesia? Kan kita ini sering minta diskon ya. Ya enggak? Kita sering minta kekurangan, keringanan sama orang pun juga, sama Allah pun akhirnya juga gitu ya. Bisa boleh nggak kita dengan bahasa Indonesia? Karena kalau kita ngapal segitu, ada yang sudah hafal doa ini? Nggak pernah istikharah ya? Belum pernah. Berarti semua pilihannya selalu mantap langsung ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu yang terbaik. Baik. Tapi jika pada suatu saat nanti, misalkan Anda dipertemukan kepada sesuatu urusan yang membingungkan dan yang kita belum bisa menentukan mana pilihan yang terbaik, ya udah, buka buku nanti. Ya, Allahumma inni astakhiruka bi qudratik. Ya kan, dan seterusnya. Doanya lumayan panjang. Nah, ada permasalahan berdoa dengan bahasa Indonesia, boleh atau tidak? Baik jemaah sekalian. Jika seseorang itu mampu untuk menyebutkan urusan tadi dengan bahasa Arab, maka itu yang terbaik. Misalkan nih, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, disebutkan bahasa Arabnya kebutuhan kita dengan bahasa Arab, maka itu yang terbaik. Namun jika tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa yang lain. Mungkin akan ada yang ngomong gitu, bilang gini ya kan, Ustaz jangan untuk bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nyusun bahasa Indonesia aja payah. Apalagi bagi ama-ama ya enggak, yang umur 50, 60 lebih ke atas gitu, untuk nyusun kata-kata bahasa Indonesia saja itu susah. Kalau udah ketemu sama orang nggak dikenal, ditanya ibu mau kemana, dari mana, lah urusannya apa, ngomong pakai bahasa Indonesia udah payah. Apalagi nyusun kata-kata untuk dihadapkan kepada Allah. Gimana nih kalau seandainya dengan bahasa yang lain? Maka kata para ulama kita hukumnya boleh. Sebagaimana penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau menyebutkan, "Wad-du'a'u yajuzu bil 'arabiyyati wa bi ghairi al-'arabiyyah." Berdoa itu
boleh dengan bahasa Arab dan boleh dengan selain bahasa Arab. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu qasdad da'i wa muradah. Karena Allah itu mengetahui apa yang diinginkan oleh seorang hamba dan juga apa yang menjadi keinginan hamba tersebut. Wa in lam yuqawwim lisanahu fa innahu ya'lamu dhajijal aswati bi ikhtilafil lughati ala tanawu'il hajat. Sekalipun hamba tersebut lisannya tidak dapat dalam menyebutkan kata-kata itu, artinya belepotan ngomongnya. Yang mau kita tuju tuh begini, kata-katanya begitu. Yang kita ingin tuh A, kok permintaan kita larinya ke B. Ya kan? Misalkan nih, kayak kalimat orang yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang dalam perjalanan, di dalam hewan tunggangannya itu ada perbekalannya gitu, tahu-tahu hewannya kabur, lari. Dia cari ke sana kemari nggak ada pendapat, ya kan? Dia tidur. Pas bangun tidur, dapat lagi itu hewan dengan semua barang pembawaan dia, perbekalannya masih ada dalam tunggangan tersebut. Saking senangnya dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhan. Saking senangnya dia. Tapi apakah dia berdosa dengan kalimat itu? Enggak. Karena Allah mengetahui maksud dia. Sama jemaah. Nyusun dalam bahasa, kemudian belepotan bahasa kita. Karena saking groginya dalam minta kepada Allah, akhirnya bahasa kita itu enggak teratur, tapi tujuan kita tuh ke situ, maka Allah sudah tahu maksud kita. Artinya apa jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah mengetahui maksud dan keinginan kita, dan yang akan diijabahi oleh Allah bukan apa yang tersebut, tapi apa yang termaksud. Saya ulang, yang akan diijabahi oleh Allah adalah apa yang termaksud, bukan yang tersebut. Sekalipun antara yang tersebut dengan yang termaksud itu berbeda. Yang kita sebutkan, ya Allah, jadikanlah saya misalkan apa gitu, yang tersebut lain. Sedangkan yang kita maksudkan adalah lain. Setelah selesai berdoa baru sadar, ya Allah salah saya ngomong. Tapi Allah Maha tahu apa yang termaksud, dan itu yang akan diijabahi, dan bukan pada yang tersebut. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap doa dalam berbagai bahasa dengan macam-macam kebutuhan yang juga berbeda. Allah mengetahui mau apapun bahasa kita dan kemudian kebutuhan kita, semua yang kita inginkan, semua yang kita butuhkan, Allah Maha tahu. Karena Allah mengetahui dan Maha memahami segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Artinya jemaah, kalau kita lihat doa di situ tuh banyak ataupun panjang, maka nggak jadi masalah Anda nanti berdoa dalam melihat catatan tersebut atau melihat kepada suatu buku dan sebagainya. Tapi kalau bisa dihafal terlebih dahulu, maka lebih baik untuk dihafal terlebih dahulu. Taib jemaah. Di sini saya tambahkan, kapan sih memulai doa? Kapan memulai doa? Doa istikharah itu kapan dibaca? Kita katakan keterangan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra. Beliau menyebutkan bahwa yajuzud du'a fi salatil istikharati wa ghairiha qabla salam wa ba'dahu wa du'a qabla salam afdal fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktharu du'aihi qabla salam wal musalli qabla salam lam yansarif fa hadha ahsan wallahu ta'ala a'lam. Kata beliau, berdoa dalam salat istikharah itu boleh dilakukan sebelum salam dan boleh dilakukan setelah salam. Dan doa sebelum salam itu lebih baik. Berdoa sebelum salam itu lebih baik. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsaru du'a'i qabla salam. Karena kebanyakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum salam. Wal musalli qabla salam lam yansarif. Dan orang yang salat sebelum salam belum beranjak, maka ini lebih dekat kepada dikabulkan doanya tersebut. Tapi kalau Anda belum hafal kemudian kita membaca buku, rasanya kurang baik, ya.
maka silakan salam terlebih dahulu. Setelah salam, ketika Anda berdoa, ambil buku tersebut, berdoa dengan itu boleh. Atau mungkin sebelum Anda berdoa, buka buku tersebut, ya, letakkan di hadapan kita sambil kita berdoa, mengangkat tangan, kita lihat kepada tulisan tersebut. Tapi pastikan bacaan kita itu benar terlebih dahulu. Tayyib. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, artinya waktunya kapan? Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Ada beberapa faedah di sini. Faedah yang pertama, kata beliau, istikharah hanya disyariatkan ketika hendak melakukan urusan yang mubah. Engkau tidak disyariatkan melakukan istikharah dalam perkara yang wajib atau perkara yang haram, tidak pula perkara yang disunnahkan, kecuali untuk memilih amalan di antara amalan yang sunnah tersebut. Seperti tadi ya, mau nikah jangan istikharah, karena nikah perkara kebaikan. Tapi istikharahlah ketika menentukan pilihan, ini cowok yang mana yang mau kita terima. Nah, itu yang perlu kita lakukan istikharah padanya. Itu yang pertama. Faedah yang kedua, orang yang melakukan istikharah tidak diisyaratkan harus melihat sesuatu dalam mimpinya, karena nggak ada kaitannya jemaah, ya, sebagaimana yang diyakini oleh banyak orang. Akan tetapi cukup hanya dengan sesuatu yang membuat hatinya merasa tenang, atau sesuatu yang berjalan apa adanya secara alami sesuai pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, melihat mimpi, maka memang banyak ya orang yang beranggapan bahwa jawaban istikharah itu akan dilihat oleh seseorang dalam mimpinya, katanya nih. Dan ini adalah anggapan yang sama sekali tidak berdalil, karena tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Pun Nabi pun juga tidak mengatakan kan, jika salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk melakukan sesuatu, maka rukuklah dengan 2 rakaat, bacalah doa ini, setelah itu temukan pilihan Allah dalam mimpi. Enggak ada. Nabi cuma mengatakan bacalah doa ini dalam doa tersebut. Artinya jemaah sekalian, Syekh Mansur bin Hasan Al-Salman, salah seorang murid daripada Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau hafizahullah taala mengatakan hukum-hukum fikih tidak dibangun di atas mimpi. Kata beliau, semua hukum fikih itu nggak ada yang dibangun di atas mimpi. Contohnya nih, ada sholat yang ditunjukkan oleh mimpi saya, katanya sholat A dilakukan begini. Semua hukum dalam hukum fikih itu nggak ada yang diambil dari suatu mimpi. Artinya jemaah, kalau Anda mendapatkan seorang dai mengajarkan suatu dalil atau suatu amalan, bahwasanya guru saya melihat dalam mimpinya diperintahkan untuk melakukan salat demikian, yang jika dikerjakan pahalanya demikian, ini salah jemaah. Karena hukum dalam masalah ibadah, hukum masalah fikih tidak ada yang sama sekali dibangun dia berdasarkan mimpi. Sama dengan jawaban daripada istikharah, tidak pernah dibangun karena adanya jawaban dalam mimpi tersebut. Karena apa jemaah? Karena dalam mimpi itu syaitan memiliki peluang besar untuk memainkan perannya dalam mimpi tersebut, sehingga bisa jadi syaitan menggunakan mimpi untuk mempermainkan manusia dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya thalathatun. Mimpi itu ada 3 macam. Busra minallah, kabar gembira dari Allah, wa hadithun nafsi, dan bisikan hati, wa takhwifun minasyaitan, dan rasukan dan bisikan dari syaitan. Ini 3 macam mimpi. Maka Anda dan kita harus bisa milih-milih, ini mimpi dari yang mana? Kabar gembira dari Allah, apakah mimpi ini bentuk daripada bisikan hati saja, ataukah bahkan itu bisikan syaitan, rasa takut daripada syaitan? Maka kita harus bisa milih-milih. Jangan sampai kita salah dalam menentukan anggapan dan sebagainya. Beliau juga menjelaskan bahwa mimpi tidak digunakan untuk menetapkan hukum, dan tidak ada hubungan antara salat istikharah dengan mimpi, dan tidak disyaratkan setiap orang yang istikharah pasti bermimpi, nggak ada. Tetapi jemaah, kalau ada orang yang salat istikharah nih misalkan, kemudian memang dia setelah istikharah dia tertidur,
dalam tidurnya dia mendapatkan suatu pertanda akan baiknya hal tersebut, maka boleh itu dibangun di atasnya. Tapi tidak semuanya. Artinya, lu mimpi mah deh, berarti tidak ada jawaban dari Allah, maka ini salah. Maka setelah kita melakukan istikharah, mau ada mimpi dan tidak ada mimpi, mana jalan yang dipermudah oleh Allah kepada itu, maka itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya setelah istikharah, kita belum bisa menentukan antara A dengan B. Tahu-tahu nanti setelah beberapa waktu ke depan, kok seolah-olah hati kita itu keras kepada pilihan A, hati kita itu lebih cenderung kepada pilihan B, maka berarti itulah jalan yang ditentukan oleh Allah Jalla fi'ula. Sehingga kita tidak perlu kemudian menunggu jawaban itu sampai kepada mimpi kita, karena hal itu tidak sesuai dengan dalil dan sesuai dengan hukum syariat kita. Wallahu a'lam. Nah, kemudian bagian yang ketiga dari faedah, bisa jadi apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala tidak sesuai dengan keinginanmu atau menurut penilaianmu. Hal itu merupakan sesuatu yang jelek. Meski begitu, engkau tetap harus menerima keputusan Allah, karena itu yang terbaik. Asa an takrahu an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ini ada ayat yang sebelumnya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang kita anggap jelek itu baik, dan bisa jadi apa yang kita anggap baik itu jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui dan kita yang tidak mengerti atau mengetahui. Baik. Kemudian maksud daripada istikharah adalah merupakan doa. Jadi tidak mengapa jika dilakukan lebih daripada satu kali. Artinya yang namanya berdoa, selagi belum dijawab, selagi belum ada pilihan, kita terus berdoa kepada Allah, maka diperbolehkan untuk melakukan salat istikharah itu berulang-ulang. Karena apa? Terdapat suatu kesepakatan di kalangan para ulama bahwa orang yang belum mendapatkan jawaban atas kebimbangannya, maka boleh untuk mengulang salat istikharahnya. Dasarnya adalah perbuatan sahabat ketika Ka'bah terbakar saat diserang oleh penduduk Syam, ya. Ketika Ka'bah terbakar, ketika diserang oleh penduduk Syam, maka mereka pun saling sidang pendapat dalam merenovasi Ka'bah. Maka Ibnu Zubair pun melakukan salat istikharah sebanyak 3 kali. Ya. Artinya apa jemaah sekalian yang dirahmati oleh Rabbul Izzati wal Jalal? Istikharah itu boleh dilakukan lebih daripada sekali, bisa jadi 3 kali, bahkan bisa jadi lebih daripada itu, selama belum ada keyakinan yang kita diberikan petunjuk oleh Allah kepada keyakinan tersebut. Maka silakan sekali pun dilakukan sampai beberapa kali, karena inti daripada istikharah adalah berdoa, minta kepada Allah agar hati kita diteguhkan kepada suatu pilihan. Dan inti daripada istikharah adalah kita memohon kepada Allah kebaikan dari perkara-perkara yang kita bimbang dalam menentukan pilihan tersebut. Akhirnya hukum doa itu boleh kita lakukan berkali-kali. Maka begitu pula dan demikian juga dalam halnya ketika kita itu melaksanakan salat istikharah, boleh dilakukan dengan berulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan itu akhir dari salat atau pembahasan salat istikharah. Tayyib, ma'asyiral muslimat, para akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagai kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita buka tanya jawab, bahwa salat istikharah hukumnya sunnah, dan dia adalah salat dalam rangka untuk meminta petunjuk kepada Allah kepada sesuatu yang kita masih ragu dalam menentukan pilihan, atau kita masih bimbang dalam kepada pilihan mana yang akan kita tuju. Kemudian hikmahnya adalah untuk menyerahkan segala perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan rasa butuh kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, meyakini akan keagungannya, serta yakin bahwasanya tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab daripada istikharah itu adalah perkara-perkara yang tidak diketahui sisi kebaikan di dalamnya,
atau terdapat keraguan padanya, baik dalam perkara itu sendiri yang sedang kita inginkan ataupun pada wasilah dan perantara yang mengantarkan kita kepada perkara yang kita tuju tersebut. Adapun dalam perkara-perkara yang telah jelas kebaikannya, bahwasanya itu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah, maka tidak perlu dilakukan istikharah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan terkait dengan waktunya tidak ada ketentuan waktu, kapanpun terjadi kebimbangan pada kita lakukan istikharah padanya. Sebagaimana juga tidak ada pensyaratan surat tertentu dalam menjalankan atau melaksanakan salat istikharah ini, karena tidak adanya dalil, petunjuk dan athar dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wala minas sahabah, tidak pula dari sahabat yang mulia alaihi salatu wassalam, terkait dalam surat yang dibaca. Namun boleh saja membaca surat apapun itu yang kita kehendaki untuk membaca surat tersebut, dan juga diperbolehkan membaca doa dalam istikharah dengan selain bahasa Arab jika kita mendapatkan kesulitan dalam hal ini, sebagaimana juga kemudian kita diperbolehkan untuk mengulang-ulang salat istikharah tersebut sampai tumbuh keyakinan kepada kita tentang apa yang kita yakini itu menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufik wal ilmu indallah. Wallahu a'lam. Nah, silakan barangkali ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, jika memang tidak lagi ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa senantiasa hadir dalam majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengamalkan semua nilai-nilai ilmu yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadirnya kita dalam majelis ini menjadi salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memantapkan dan mengistiqomahkan kita di atas nilai-nilai ketakwaan kepada Allah hingga nyawa kita
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bimbinglah kami untuk bisa mengerjakannya, serta perlihatkan kepada kami yang salah itu salah dan mudahkanlah bagi kami untuk bisa meninggalkan kesalahan tersebut. Wassallallahu wasallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 17.31. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi.